Pagi di kaki pegunungan Nagano seperti lembar kertas baru. Udara bersih, kabut tipis menggantung, dan barisan sayur rapi memantulkan sisa embun. Deden berdiri di tepi lahan, napasnya tampak di udara dingin. Ransel kecilnya masih tergantung di bahu. Sisa perjalanan semalam belum sepenuhnya hilang dari punggungnya. Ia menatap petak-petak selada, bayam, dan daun bawang yang disusun lurus seperti barisan murid yang siap diperiksa wali kelas. Selamat pagi. Kamu Deden? Sebuah suara datar tapi jernih datang dari beranda rumah kayu modern yang menghadap ke kebun. Deden menoleh dan langsung menunduk hormat. Iya, Bue, Nyonya Haruka. Saya baru tiba. Haruka melangkah turun anak tangga dengan langkah mantap. Di sini panggil saya Haruka-san. Kita mulai dari aturan sederhana, tepat waktu, rapi, dan jangan berdebat dengan cuaca. Cuaca selalu menang. Tatapannya singkat, to the point. Lahan timur, tanggung jawabmu. Jarak tanam konsisten, penyiraman pagi sore, dan cek gulma 2 kali sehari. Siap, Haruka-san? Deden mencoba tersenyum. Kalau cuaca ngambek, saya rayu pakai lagu, boleh? Haruka menahan komentar. Rayu saja gulmanya, biar mereka pindah kontrakan. Deden terkekeh, pelan humor keringnya, ternyata nyambung. Ia mulai bekerja, merentangkan tali ukur, menandai jarak tanam, mengisi media, menyiram secukupnya. Jemarinya terbiasa dengan irama kebun. Dari kampungnya di Jawa Barat ia membawa kebiasaan. Lakukan pelan, rapi, tapi tuntas. Sesekali ia melirik papan catatan yang ditempel di tiang, jadwal pemupukan, daftar hama, catatan panen terakhir. Dari jauh, Haruka memperhatikan. Jarak tanammu kurang simetris, Deden. Siap. Boleh minta patokan tambahan? Saya jadiin lurus seperti jalan tol, jawabnya, mengangkat patok kayu. Jalan tol sering macet. Haruka mengarahkan telunjuk. Ikuti garis air. Lihat lekuk kontur. Di situ air berhenti. Tanam sedikit di atasnya. Deden menatap tanah, mengangguk kagum. Berarti kebun ini seperti peta harta karun ya, Haruka-san. Tinggal baca jejak air. Kalau kamu bisa membaca, harta karunnya panen bagus, sahut Haruka tanpa senyum, tapi nada suaranya sedikit melunak. Menjelang siang, Ewen bergerak. Matahari menembus lebih hangat. Deden menaruh caping pinjaman di kepala, mengelap keringat, lalu mengecek ulang barisan tanam. Ia mencatat kecil-kecilan di buku saku. Selada timur. Perbaiki baris 3-4. Drainase titik A. Saat ia menancapkan label, suara langkah mendekat. Kenapa kamu menulis sebanyak itu? Tanya Haruka. Biar saya ingat kegagalan hari ini. Besok tinggal saya koreksi. Deden tersenyum malu. Saya suka belajar dari tanah. Tanah, jujur. Haruka terdiam sejenak. Tanah memang jujur. Orang sering tidak. Ia menatap jam tangan. Makan siang di dapur pekerja. Jangan telat. Setelah itu ke lahan barat. Cek mulsa. Baik, Haruka-san. Deden ragu, lalu menambahkan pelan. Terima kasih sudah mau turun, langsung ngarahin. Kalau saya tak turun, siapa yang memastikan panen? Jawab Haruka singkat. Di dapur, Deden duduk bersebelahan dengan 2 pekerja senior asal Filipina. Mereka memperkenalkan diri dengan ramah, memberi beberapa tips, jam istirahat, cara menata sepatu di serambi, dan dengan nada berbisik reputasi Haruka yang terkenal tegas. Dia jarang tersenyum, kata salah satu. Tapi kalau kebunmu rapi, kamu aman. Kalau kebunnya bikin dia senyum, saya bonus apa? Kata Deden sambil bercanda. Bonusnya tidak dimarahi, jawab yang lain. Disusul tawa kecil. Sore hari, mendung ringan bergeser. Deden kembali ke lahan timur, membenarkan jarak tanam sesuai masukan, lalu memindahkan beberapa bibit yang terlihat lemah. Ia bekerja lebih lambat, tapi pasti. Saat ia menutup polybag terakhir, suara Haruka terdengar lagi dari belakang. Lebih baik. Lihat, garismu mulai menyatu. Deden menoleh. Terima kasih, saya ikuti jejak air, seperti kata Haruka-san. Kamu cepat tangkap. Haruka berhenti sejenak. Besok subuh, kita mulai lebih awal. Ada pemasok datang untuk cek kualitas. Siap. Saya datang sebelum matahari sempat pakai sandal. Kali ini,
Ada jeda aneh di antara mereka. Bukan dingin, bukan pula hangat lebih seperti udara yang belum diputuskan. Mau hujan atau cerah. Haruka menatap kebun, lalu menatap Deden. Di tempat ini, yang menentukan bukan suara keras, yang menentukan konsistensi. Ingat itu. Deden mengangguk. Kalau konsistensi butuh teman, saya setia. Haruka-san, buktikan di lahan, bukan di kalimat, ujarnya. Lalu pergi. Senja merayap. Deden merapikan alat, memeriksa lagi jadwal di papan, dan menutup catatan hari pertama. Aturan jelas, majikan tegas, tanah jujur. Tugas besok, ulangi hal sederhana sampai rapi. Ia memandang ke arah rumah utama. Lampu-lampu mulai menyala. Dalam hati, ia tertawa kecil. Dipaksa bercocok tanam? Iya. Tapi mungkin pelan-pelan yang menanamku justru tempat ini. Dan entah bagaimana, Haruka-san sudah jadi bagian dari kalimat itu. Malam turun, angin membawa wangi sayur yang basah. Deden menutup gerbang kecil lahan timur, mengunci rapat. Di beranda, siluet Haruka melintas singkat, seperti titik koma di akhir kalimat. Belum titik, masih akan ada sambungan. Dan Deden tahu, besok ia harus datang lebih pagi, bukan hanya untuk kebun, tapi untuk membuktikan satu hal, ia bisa dipercaya. Udara subuh di Nagano seperti menelan semua suara. Hanya bunyi air mengalir di parit kecil dan kicau burung yang terdengar. Deden sudah berdiri di lahan timur. Lampu senter di kepala memantulkan cahaya ke barisan sayur yang masih dibalut embun. Tangannya cekatan, memeriksa kelembapan tanah. Jam berapa kamu datang? Suara Haruka terdengar dari belakang, pelan tapi jelas. Deden menoleh sambil tersenyum. Baru saja, Haruka-san, saya mau memastikan kebun siap sebelum pemasok datang. Haruka mengangguk singkat. Pemasok ini tidak suka menunggu. Dia juga tidak suka alasan. Tenang saja, kalau telat saya suruh dia makan selada dulu, biar sabar. Canda Deden sambil memeriksa daun bayam satu persatu. Haruka menghela napas, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat sekilas, nyaris tak terlihat. Fokus saja ke tanamanmu. Beberapa menit kemudian, suara mesin mobil terdengar dari arah gerbang. Seorang pria parubaya dengan topi jerami dan clipboard turun, langsung menuju lahan. Haruka memperkenalkan mereka. Ini Pak Nakamura, pemasok besar ke pasar Tokyo. Dia mau lihat kualitas kita. Pak Nakamura menatap tanaman dengan mata teliti. Jarak tanam sudah lebih rapi. Tanahnya cukup lembab, tapi ia jongkok, menunjuk satu daun layu. Ini tanda serangan kutu daun. Sedikit, tapi jangan dibiarkan. Deden mengangguk. Siap, saya semprot pakai larutan alami nanti sore. Campuran bawang putih dan sabun cair. Haruka-san biasanya pakai juga kan? Pak Nakamura menoleh ke Haruka. Pemuda ini tahu cara alami? Bagus. Itu, dia belajar cepat. Jawab Haruka singkat. Setelah pemeriksaan selesai, Pak Nakamura pamit. Haruka dan Deden berjalan kembali ke gudang. Tadi jawabanmu soal larutan alami. Kamu dapat dari mana? Tanya dari nenek saya. Dia selalu bilang, kalau bisa aman buat kita, ya aman buat tanaman. Saya percaya. Itu. Haruka menatapnya sejenak, lalu membuka pintu gudang. Mulai hari ini, kamu tangani pencegahan hama di lahan timur dan barat. Tapi jangan bereksperimen tanpa izin saya. Siap Haruka-san, izin dulu, baru eksekusi. Jawab Deden sambil memberi hormat ala tentara. Hari berlanjut dengan ritme cepat, menyiram, mencabut gulma, memberi pupuk cair, memindahkan bibit yang siap tanam. Deden sesekali mengeluarkan komentar konyol untuk memecah hening. Saat ia menaruh pupuk, ia berkata, ini kayak kasih sarapan ke anak kecil. Kalau kebanyakan nanti rewel. Haruka yang lewat hanya berkomentar, kalau rewel, kamu yang jaga malam. Menjelang siang, awan gelap mulai berkumpul. Hujan tipis turun, membuat aroma tanah semakin kuat. Deden menutup sebagian lahan dengan terpal, lalu masuk ke teras untuk beristirahat sebentar. Tak lama, Haruka datang membawa 2 cangkir teh panas. Minum, biar tidak masuk angin, katanya. Meletakkan salah satunya di depan Deden. Deden menerimanya dan meniup uapnya. Wah, kalau tiap hujan dikasih teh sama Haruka-san,
Saya doain hujan tiap hari. Haruka menatapnya dengan tatapan setengah kesal dan setengah geli. Kalau tiap hari hujan, tanamanmu busuk. Berarti saya harus doain cuacanya campur-campur saja, jawab Deden, membuat Haruka menggeleng pelan. Sore menjelang, hujan reda. Deden kembali ke lahan untuk memeriksa bibit. Sementara Haruka mengamati dari beranda. Ada sesuatu yang berbeda di tatapannya, bukan lagi sekadar memantau hasil kerja, tapi seperti menilai orang di balik pekerjaan itu. Saat matahari mulai turun, Haruka berjalan mendekat. Deden, besok pagi, saya minta kamu ikut ke pasar lokal. Kita kirim sayur langsung. Saya mau lihat bagaimana kamu berinteraksi dengan pembeli. Deden mengangkat alis. Saya harus jualan juga, bukan jualan. Belajar membaca pasar. Kalau kamu mau lama di sini, kamu harus tahu kemana hasil kerja kita pergi, jawab Haruka tegas. Siap, tapi nanti jangan kaget kalau saya nawar balik pembeli, canda Deden. Kalau kamu berani nawar pembeli, saya potong gaji, balas Haruka datar. Deden tertawa, mengangkat tangan, tanda menyerah. Oke, saya belajar baik-baik. Malam itu, di kamar kecilnya, Deden menulis catatan harian. Hari ini Haruka kasih teh. Itu kemajuan. Besok ikut ke pasar. Mungkin, sedikit demi sedikit, tembok esnya retak. Fajar di Nagano membawa aroma tanah basah yang segar. Deden sudah siap sejak pukul 5 pagi, memuat keranjang sayur ke bak belakang mobil van tua milik Haruka. Daun selada masih berkilau oleh sisa embun. Tomat merah bulat tersusun rapi. Haruka muncul dari rumah sambil membawa daftar pesanan. Pastikan semua sesuai catatan. Pasar di sini tidak toleran kalau ada yang kurang. Deden menghitung cepat. Selada 10 keranjang, tomat 8, bayam 6, semua aman. Kecuali kalau Haruka sen, mau saya tambahkan senyum gratis buat pembeli. Haruka menaikkan satu alis. Kalau senyum kamu bisa bikin harga naik, mungkin itu ide bagus. Perjalanan ke pasar memakan waktu sekitar 20 menit. Jalanan sempit, diapit ladang-ladang luas yang mulai diterangi matahari. Deden beberapa kali mencuri pandang ke Haruka yang duduk di kursi depan, memperhatikan caranya memegang setir dengan tenang. Haruka-san, pasar ini seperti apa? Ramai, tanya Deden. Ramai, banyak pedagang lokal dan pembeli dari kota. Dan mereka suka menguji penjual baru. Menguji? Maksudnya? Tawar harga? Bukan. Mereka suka mengukur seberapa paham kita tentang barang yang kita jual. Jadi jawab pertanyaan dengan tenang. Jangan sok tahu. Setibanya di pasar, hiruk pikuk langsung menyambut. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Aroma ikan segar bercampur dengan wangi bunga potong. Deden membantu menurunkan keranjang, sementara Haruka mengatur meja lapak. Seorang ibu paruh baya menghampiri. Selada ini ditanam di rumah kaca atau lahan terbuka? Tanyanya sambil memeriksa daun. Lahan terbuka, Bu, jawab Deden cepat. Pagi kena embun, siang kena matahari, rasanya lebih renyah. Si ibu tersenyum tipis. Kamu pintar menjawab. Berapa harganya? 1000 yen per ikat, sahut Haruka. Si ibu membeli 2 ikat, lalu pergi. Deden menoleh pada Haruka. Lumayan. Satu pembeli pertama sukses. Tunggu, nanti ada pembeli yang tidak semanis itu, jawab Haruka sambil menata tomat. Benar saja. Tak lama datang seorang pria muda dengan topi terbalik. Tomatnya organik? Ada sertifikat? Tanyanya dengan nada menantang. Deden menatap Haruka lalu menjawab, tidak ada sertifikat, tapi bisa saya pastikan tidak ada bahan kimia. Kalau mau, saya kasih satu untuk dicoba sekarang. Pria itu terdiam sebentar, lalu mengambil tomat yang diberikan Deden. Setelah menggigit, ekspresinya berubah, manis. Oke, saya ambil 3 keranjang. Haruka menatap Deden sekilas. Itu improvisasi yang berisiko, tapi kali ini berhasil. Pasar semakin ramai. Deden sibuk melayani pembeli, bahkan sempat bercanda dengan anak-anak yang ikut orang tuanya. Kalau makan tomat ini, nanti bisa lari lebih cepat, katanya. Membuat anak-anak tertawa. Menjelang siang, keranjang mulai kosong. Haruka menghitung hasil penjualan sambil menyeruput air mineral. Tidak buruk. Untuk penjual baru, kamu bisa dibilang cepat belajar. Deden tersenyum. Kalau setiap hari di pasar sama Haruka-san, saya bisa cepat kaya. Kalau kamu cepat kaya,
Kamu mungkin tidak mau kerja di sini lagi? Balas Haruka setengah bercanda. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil terasa berbeda, tidak terlalu kaku seperti sebelumnya. Haruka bahkan sempat bertanya, "Kalau di kampungmu, sayur biasanya dijual di pasar juga?" "Ya, tapi pasarnya kecil. Kalau musim panen, semua orang saling tukar sayur. Kadang bayar pakai beras, kadang pakai ayam," jawab Deden. Haruka tersenyum samar. Kedengarannya hangat. Sesampainya di rumah, Deden menurunkan keranjang kosong dan menumpuknya di gudang. Haruka berdiri di ambang pintu, menatapnya sebentar. "Besok kita mulai panen wortel. Kalau kamu punya cara supaya panennya cepat, tunjukkan." Deden mengangguk. "Siap. Tapi kalau saya berhasil, saya minta bonus teh hangat buatan Haruka-san." Haruka hanya menggeleng, tapi bibirnya terangkat sedikit sebelum ia berbalik menuju rumah. Di dalam hati, Deden merasa satu hal. Tembok es itu memang tebal, tapi hari ini ia yakin retaknya sudah bertambah besar. Pagi itu, halaman rumah bercampur aroma tanah basah dan kopi yang baru diseduh. Deden sudah berdiri di tepi lahan wortel bersama 3 pekerja lain, Kenji, Riku, dan Mei. Di tangannya, tali ukur dan sekop kecil. Di kepalanya, rencana panen yang ia gambar semalam di buku saku. Haruka mendekat dengan clipboard. Target hari ini, 2 petak penuh. Grade A minimal 80%. Sisanya boleh grade B. Tapi jangan campur. Deden mengangguk. "Baik, Haruka-san, boleh saya atur pola baris dan timnya. Tapi jangan buat pidato." Deden menoleh ke tim. "Oke, strategi sederhana. Kenji dan Riku, kalian longgarkan tanah di depan pakai garpu. Jangan terlalu dalam, biar akar tidak patah. Mei, kamu jadi pengecek grade. Bersihkan cepat. Lihat bentuk, ukur panjang. Saya di tengga, tarik batangnya pelan. Kalau macet, saya minta bantuan. Intinya, alirannya mulus. Seperti lagu dangdut, jangan jeduk-jeduk." Kenji mengangkat alis. "Dangdut?" Deden nyengir. "Percaya deh, ritme itu penting. Tanah juga suka diiringi." Haruka menatap datar, tapi tidak memotong. Waktu berjalan. Panen dimulai. Bunyi garpu mencungkil pelan. Tanah merekah. Batang hijau bergoyang. Deden menunggu momen pas, lalu menarik wortel satu persatu. "Cantik," komentarnya, seolah memuji karya seni. Mei menghela napas mendengar kata itu berkali-kali. "Kalau semua cantik, nanti grade A penuh semua." "Ya kan, itu tujuan kita," jawab Deden, tertawa. Haruka mengawasi alur kerja. "Jangan berdiri di jalur air," ia menegur Riku. "Kalau tanahnya padat, pindah setengah langkah ke kiri." Riku bergeser. "Hai." 1 jam berlalu, keranjang pertama penuh. Deden mengecek grade bersama Mei. Yang bengkok taruh sini, yang lurus dan mulus taruh sana. Mei mengangkat sebuah wortel kecil. "Ini lucu, kecil tapi sombong." Deden mengangguk serius pura-pura. "Masuk kategori influencer." Mei tertawa tak tahan. Haruka melirik, seperti hendak menegur, lalu memilih diam. Ekspresinya berubah. Bising yang lahir dari kerja yang terstruktur ternyata tidak mengganggu, malah menjaga tempo. Menjelang tengah hari, matahari mulai naik. Deden memutuskan rotasi. Istirahat 2 menit, minum. Lanjut pola zigzag, supaya punggung gak protes. Haruka mendekat. "Kenapa zigzag?" "Supaya beban berganti sisi. Kalau baris lurus terus, bahu kanan capek sendiri. Zigzag bikin otot kiri ikut kerja. Tim seimbang." Haruka menulis singkat di clipboard. "Diterapkan di petak barat besok." Deden tersenyum. "Noted." Pas, hujan rintik tiba-tiba lewat sebentar. Seperti salam singkat dari langit. Para pekerja menutup sebagian keranjang dengan terpal. Deden memeriksa jalur keluar masuk supaya tidak licin. "Lahan ini seperti kota kecil," gumamnya. "Kalau jalan macet, panen ikut macet." Haruka menjawab, "Kota kecil yang kamu pimpin 5 jam ini." Deden menoleh cepat. "Saya, kamu yang membagi peran, mengatur ritme, dan mengatasi hambatan. Saya hanya memastikan standar." Deden menahan senyum. "Terima kasih." Belum sempat lanjut, Kenji berseru, "Ini akar sulit."
Macet, Deden menghampiri. Jangan paksa, longgarkan pinggirnya dulu. Kasih ruang napas. Ia menunjuk titik-titik tanah yang harus dicungkil, menunggu, lalu mengajak Kenji menarik bersamaan. Wortel terangkat utuh. Lihat, kadang kita bukan menarik lebih kuat, tapi memberi jalan. Haruka memperhatikan dari jarak 2 langkah. Metodenya aman, minim, patah. Deden menyahut lirih. Kalau hati juga gitu ya. Haruka-san, jangan dipaksa. Dikasih ruang napas. Haruka menatapnya. Hening sepersekian detik. Fokus ke wortelmu, Deden. Siap. Balasnya cepat sambil menahan tawa sendiri. Keranjang kedua dan ketiga penuh. Mei menghitung grade. A, 82%. B, 18. Haruka mengecek acak, mengusap sisa tanah, menimbang dengan mata. Rapi. Pengiriman untuk pasar lokal sore ini aman. Deden mengulur punggung, lalu menegakkan badan lagi. Sore nanti, saya siap angkat-angkat. Kalau perlu, saya jadi juru promosi. Wortel Haruka bikin sop jadi cerita. Haruka mendengus. Kalimat itu tidak menjual. Kalau gitu ganti wortel Haruka, harga ramah, rasa wah. Masih tidak. Wortel Haruka bikin chef lupa resep. Mei dan Kenji tertawa. Haruka akhirnya menyerah. Sudah cukup, kita pakai label biasa. Waktu makan siang, semua duduk di tepi lahan, membuka bekal. Deden menyodorkan botol minum ke Haruka. Mau? Haruka menggeleng. Saya bawa sendiri. Deden mengangguk, tidak memaksa. Lalu, tanpa rencana, ia berkata pelan, terima kasih sudah mengizinkan saya mengatur baris. Saya senang dipercaya. Meski sedikit, Haruka menatap jauh ke arah perbukitan. Kepercayaan bukan hadiah. Itu laporan berkala. Deden mengangguk. Baik, kalau begitu, izinkan saya setoran tiap sore. Setelah istirahat, panen dilanjutkan. Ritme tetap terjaga. Haruka beberapa kali ikut menunduk, mengangkat, dan memindahkan. Tidak banyak bicara, tapi jelas hadir. Sore merayap, keranjang-keranjang ditata di pikap kecil. Deden mengecek pengikat, memastikan tidak ada yang terguncang tajam di tikungan. Deden, panggil Haruka dari sisi kendaraan. Besok, kamu pimpin lagi. Pola tadi saya minta dicatat rapi dan ditempel di gudang. Siap, saya tulis bahasa sederhana, biar semua cepat paham. Dan jangan pakai kata-kata iklanmu. Baik, Haruka-san. Janji. Mereka berjalan kembali melewati petak yang sudah rapi. Angin sore menepi, membawa suara jangkrik dari saluran irigasi. Deden menatap lahan yang tadi gaduh oleh aktivitas, kini seperti panggung kosong usai pertunjukan. Haruka-san, katanya, hati-hati. Kalau suatu hari saya salah, saya ingin dimarahi. Tapi tolong tetap jelaskan alasannya. Biar saya berubah cepat. Haruka menoleh. Sorotnya tenang. Kalau kamu bertanya, artinya kamu siap. Besok pagi, kita bahas log sheet. Ada 2 baris yang masih boros tenaga. Siap. Saya tunggu kelas pagi. Di beranda rumah, sebelum berpisah, Deden menunduk singkat. Hari ini menyenangkan. Ini menyenangkan atau tidak? Yang penting hasil. Deden tersenyum. Kadang hasil ikut suasana hati pemanennya. Haruka menimbang kalimat itu sejenak, lalu mengangguk kecil bukan persetujuan total. Lebih seperti mengakui kalimat itu punya tempat. Deden berjalan ke kamar pekerja, mengeluarkan buku saku, menulis, zigzag menghemat bahu. Longgarkan, jangan paksa. Kepercayaan, laporan berkala. Ia menutup buku, menatap langit yang memerah. Di ujung senja, ia sadar, bukan hanya wortel yang tercabut dari tanah. Jarak antara dirinya dan majikannya pun setipis, satu helai ikut longgar. Besok, siapa tahu bisa diangkat sedikit lagi. Langit pagi itu tampak suram. Awan kelabu menggantung rendah. Deden sudah bersiap di gudang dengan jas hujan setengah badan, memeriksa peralatan. Haruka datang dengan langkah cepat, membawa payung lipat. Ramalan cuaca bilang, hujan siang nanti. Kita percepat pekerjaan. Deden mengangguk. Baik, kalau hujan datang, kita pindah ke rumah kaca dulu. Kerja dimulai lebih cepat dari biasanya. Embun masih menempel di daun,
membuat alas kaki sedikit licin. Deden mengatur tim. Kali ini, memimpin dari belakang agar bisa melihat seluruh jalur kerja. Sesekali ia bersiul pendek untuk memberi tanda 1 kali, artinya berhenti, 2 kali, artinya lanjut. Baru 2 keranjang terisi, gerimis mulai turun. Haruka melihat ke langit. Kita lanjut? Masih ringan? Siap, tapi hati-hati di petak utara, tanahnya lebih licin, jawab Deden. Hujan makin deras. Deden memutuskan untuk memindahkan sebagian pekerja ke rumah kaca. Sementara ia dan Haruka tetap di lahan bersama Kenji untuk menyelesaikan baris terakhir. Air mulai membentuk aliran kecil di antara barisan tanaman. Kalau nggak cepat, wortelnya bisa terendam terlalu lama, kata Deden sambil membungkuk. Haruka ikut memegang batang wortel, tangannya basah oleh air hujan. Deden melirik, Haruka-san, kalau basah-basahan begini, nanti masuk angin. Kalau kamu bisa tetap kerja, saya juga bisa, jawabnya singkat. Petir kecil terdengar di kejauhan. Deden menutup mulut wortel yang baru dicabut dengan terpal seadanya, biar nggak kotor lagi, jelasnya. Haruka memperhatikannya. Kamu selalu ingat hal-hal kecil yang sering terlewat. Karena hal kecil yang diabaikan bisa bikin rugi besar, balas Deden sambil tersenyum. Hujan semakin deras, baju Deden sudah setengah basah. Haruka merapat di bawah payungnya. Lalu tanpa berkata, Apopa mencondongkan payung itu ke arah Deden. Kamu basah sekali. Deden menoleh. Kalau saya masuk sini, payungnya nggak cukup buat kita berdua. Haruka menatap sebentar. Kau basah. Mereka berdiri berdekatan, bahu nyaris bersentuhan. Suara hujan memecah keheningan. Deden menatap lahan yang mulai becek. Haruka-san, kalau hujan ini lama, besok kita bisa kerja setengah hari saja. Tanah perlu istirahat juga. Haruka mengangguk. Besok kita pakai waktu untuk cek kualitas bibit. Saat itulah Kenji berteriak dari ujung baris. Ini baris terakhir. Deden mengangkat tangan tanda paham, lalu menoleh ke Haruka. Selesai juga. Ayo kita masuk sebelum hujan tambah gila. Mereka berjalan cepat ke gudang, basah kuyup, meski ada payung. Haruka tertawa kecil melihat rambut Deden yang meneteskan air. Kamu seperti anak kecil yang baru main hujan. Kalau Haruka-san juga main hujan, berarti kita sama-sama anak kecil, sahut Deden sambil terkekeh. Di gudang, para pekerja lain sudah berkumpul. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Haruka menyerahkan jas hujan tipis kepada Deden. Pakai ini untuk pulang nanti, jangan pakai yang sudah basah. Deden menerima sambil berterima kasih. Haruka-san, terima kasih sudah mau hujan-hujanan bareng. Rasanya beda kalau ada bos di lapangan. Haruka menatapnya singkat, lalu berkata pelan, kadang bos juga butuh tahu rasanya basah di ladang, supaya tidak lupa siapa yang membuat kebunnya tetap hidup. Deden mengangguk, mengerti maksudnya. Sore itu, hujan reda. Deden keluar ke beranda, memandang sisa genangan di lahan. Haruka berdiri di sampingnya, tangan memegang secangkir teh panas. Besok, kalau tanah masih basah, kita tanam di rumah kaca saja. Tapi, kamu tetap pimpin tim. Siap, jawab Deden, menatapnya dengan senyum yang sulit disembunyikan. Hujan hari itu tidak hanya membasahi tanah, tapi juga membuat jarak di antara mereka semakin tipis setipis selapis payung yang tadi mereka bagi berdua. Pagi berikutnya, udara di kebun masih lembab sisa hujan kemarin. Deden tiba lebih awal dari biasanya. Ia memeriksa aliran air di parit kecil, memastikan tidak ada sumbatan. Sementara itu, para pekerja lain mulai berdatangan dengan wajah masih mengantuk. Haruka muncul dari rumah utama sambil membawa termos besar. Deden, sini sebentar. Deden mendekat. Ada apa Haruka-san? Haruka membuka termos itu. Aroma teh hijau langsung tercium. Buat semua pekerja, minum yang hangat, biar semangat. Deden tersenyum. Wah, kalau bos langsung yang bikin, ini namanya minuman premium. Haruka pura-pura melotot. Premium dari mana? Cuma teh biasa. Teh biasa, kalau diseduh sama orang istimewa, jadi luar biasa, jawab Deden sambil menahan tawa. Haruka menggeleng sambil tersenyum tipis. Dasar suka menggombal. Mereka duduk sebentar di serambi rumah utama.
memandangi kebun yang masih berkilau oleh sisa embun. Haruka menyeruput teh perlahan. Kamu betah kerja di sini? Betah. Kalau nggak betah, mungkin saya nggak akan datang sepagi ini, jawab Deden. Haruka memandangnya sebentar. Banyak pekerja yang cepat bosan kalau kerja di bawah saya. Mungkin mereka belum tahu kalau di balik sikap dingin bos, ada orang yang sebenarnya peduli, balas Deden dengan nada serius. Haruka terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. Kamu pandai membaca orang ya? Bukan pandai, Haruka-san. Saya cuma terbiasa melihat dari sudut yang orang lain gak perhatikan, jawab Deden sambil mengangkat cangkirnya. Obrolan mereka terhenti sejenak saat Kenji datang membawa kabar kalau beberapa baris tanaman di sisi timur mulai layu. Deden langsung berdiri. Saya cek sekarang. Haruka menahan tangannya. Biar nanti saja setelah minum teh. Tanaman itu masih bisa selamat kalau ditangani pagi ini. Jangan terburu-buru. Deden menurut. Baiklah. Tapi setelah ini saya langsung ke sana. Mereka melanjutkan minum teh sambil membicarakan rencana panen. Sesekali Haruka melontarkan candaan kecil yang membuat suasana lebih santai. Kalau hasil panen bagus bulan ini, mungkin saya akan masak sesuatu buat semua pekerja. Kalau gitu, saya akan kerja ekstra supaya bisa nyobain masakan Haruka-san, kata Deden antusias. Jangan menyesal. Masakan saya agak unik. Unik itu biasanya enak, balas Deden cepat. Haruka hanya tersenyum, matanya berbinar seperti menyimpan sesuatu. Setelah teh habis, mereka berjalan bersama menuju sisi timur kebun. Jalan setapak masih licin, sehingga Deden berjalan sedikit di depan. Haruka-san, hati-hati, tanahnya licin. Kalau jatuh, nanti saya yang kena marah. Kenapa kamu yang kena marah? Soalnya saya yang ngajak jalan di sini. Bos kan bisa bilang saya nggak hati-hati, jawab Deden dengan nada bercanda. Haruka terkekeh. Alasanmu selalu lucu. Saat memeriksa tanaman layu itu, Deden menemukan penyebabnya. Genangan air di akar yang belum surut. Ia berjongkok, membuka jalur air baru. Haruka memperhatikannya dari dekat. Kamu hafal sekali setiap sudut kebun ini. Kalau mau merawat, harus kenal dulu. Sama seperti... Deden terhenti sebentar. Sama seperti... apa? Tanya Haruka penasaran. Deden menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Sama seperti teman. Kalau kenal baik, kita tahu bagaimana menjaga. Haruka tak menjawab, hanya tersenyum kecil sambil menatap Deden lebih lama dari biasanya. Di bawah sinar matahari yang mulai muncul, suasana terasa hangat bukan hanya dari teh yang tadi mereka minum, tapi juga dari sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka. Siang itu, langit Jepang mulai dipenuhi awan tebal. Angin bertiup membawa aroma tanah basah. Deden sedang memeriksa tanaman tomat di ujung kebun ketika setetes air hujan jatuh di tangannya. Waduh, Haruka-san belum keluar dari rumah. Nih, gumamnya. Tak lama, hujan deras mengguyur. Deden berlari menuju gudang penyimpanan alat, tapi saat menoleh, ia melihat Haruka berjalan cepat ke arahnya sambil memegang keranjang berisi sayuran. Haruka-san, kenapa keluar? Nanti basah semua, seru Deden sambil berlari menghampiri. Aku mau simpan ini dulu, sudah terlanjur dipetik, jawab Haruka, suaranya agak terengah. Tanpa pikir panjang, Deden melepas jaket kerjanya dan menaruhnya di atas kepala Haruka. Pakai ini, biar nggak tambah basah, ucapnya. Haruka terkejut. Kamu sendiri nanti kedinginan. Nggak apa-apa, saya sudah biasa hujan-hujanan. Lagi pula, kalau bos sakit, kebun ini siapa yang atur? Deden menatapnya sambil tersenyum. Mereka berlari menuju gudang. Langkah Haruka melambat karena tanah becek. Deden akhirnya memegang lengannya. Awas licin, Haruka-san. Kalau aku jatuh, kamu kuat nggak nangkap? Kalau jatuhnya pelan, kuat. Kalau jatuhnya sambil bawa keranjang penuh, itu kita jatuh berdua, jawab Deden sambil tertawa. Haruka pun ikut tertawa di tengah derasnya hujan. Begitu sampai di gudang, mereka duduk di bangku kayu, napas masih tersengal. Hujan memukul atap seng, menimbulkan suara yang menenangkan. Haruka meletakkan keranjang di meja kecil, lalu melihat Deden yang bajunya sudah basah kuyup. Kamu benar-benar nggak apa-apa? Deden mengangguk. Yang penting sayurannya selamat. Dan pusnya juga. Haruka menunduk, seolah menyembunyikan senyum.
Kamu itu beda dari yang lain. Suasana hening sejenak, hanya suara hujan yang terdengar. Deden mencoba mencairkan suasana. Kalau hujan berhenti, kita bikin kopi panas, gimana? Saya yang bikin. Dijamin gak kalah dari kafe. Haruka tersenyum. Kopi buatanmu, menarik juga. Tapi kalau rasanya aneh, kamu harus minum sendiri. Deal. Tapi kalau enak, Haruka-san harus puji saya 3 kali. Balas Deden cepat. 3 kali? Banyak sekali, biar motivasi saya bertambah. Jawab Deden sambil mengedipkan mata. Tak lama, hujan mulai mereda. Mereka keluar dari gudang, berjalan perlahan melewati jalan becek. Haruka sesekali mengangkat sedikit ujung gaunnya agar tidak terkena lumpur. Deden melihat dan spontan berkata, "Hati-hati, Haruka-san, kalau kotor, nanti saya yang dicurigai bikin bos susah." "Kenapa selalu kamu yang disalahin dalam cerita?" "Soalnya saya pemeran utama yang harus siap menerima semua risiko," jawabnya santai. Haruka menahan tawa sambil menggeleng. Sesampainya di rumah utama, Haruka masuk duluan untuk berganti pakaian. Sementara Deden menuju dapur. Ia menyiapkan 2 cangkir kopi, menatanya di nampan, lalu membawanya ke ruang tamu. Haruka sudah duduk di sofa dengan pakaian bersih, rambutnya sedikit lembab. "Silakan, kopi spesial buatan Deden," ucapnya sambil meletakkan cangkir. Haruka menyeruput sedikit, lalu menatap Deden lama-lama. "Lumi, untuk pemula, lumayan itu sudah termasuk pujian pertama," sahut Deden cepat. Haruka tertawa kecil. Dasar tukang kebun aneh. Mereka menghabiskan kopi sambil berbincang ringan. Namun, di balik tawa itu, ada sesuatu yang perlahan berubah sebuah kedekatan yang tak lagi hanya antara majikan dan pekerja, tapi mulai masuk ke wilayah yang lebih hangat, lebih pribadi. Malam itu, langit bersih, bintang-bintang seperti paku kecil menempel di kain gelap. Deden baru saja merapikan catatan panen ketika lampu halaman rumah utama berkedip 2 kali, lalu padam. Hening, hanya suara serangga dari rumpun bambu di belakang gudang. "Listrik mati," gumam Deden, menutup buku saku. Ia mengambil senter kepala dan berjalan ke arah rumah utama untuk menawarkan bantuan. Di tengah jalan setapak, ia melihat sosok bergerak cepat di dekat rumah kaca. "Haruka-san, pompa air berhenti saat irigasi masih jalan," jawab Haruka dari kegelapan. "Aku khawatir ada kebocoran." Deden mempercepat langkah. "Saya cek, Haruka-san, jalan di samping rumah kaca licin. Hati-hati." "Tidak apa-apa." Kalimat Haruka terputus oleh suara selip kecil. Bayangan itu goyah. Lalu terdengar helaan napas tertahan. Pergelangan. Deden spontan menyorotkan lampu ke tanah, lalu mendekat. "Apa?" Haruka terkilir. "Sepertinya, iya," jawab Haruka menahan napas. "Pegang lengan saya, kita duduk dulu." Deden menuntunnya ke bangku kayu di depan rumah kaca. "Jangan dipaksakan berdiri, saya ambil air hangat dan kain." "Deden, nanti pompa kita urus. Sekarang, tolong izinkan saya urus Haruka-san dulu." Haruka tidak membantah. Deden berlari ke dapur, menyiapkan baskom air hangat, garam dapur, jahe yang digeprek, dan kain tipis. Ia kembali ke bangku, rendam sebentar, biar ototnya lebih rileks. Haruka merendam pergelangan kakinya, menarik napas panjang, hangatnya pas. Bagus. Setelah itu saya kompres pakai kain. Tekniknya sederhana. Di kampung, ini andalan saat lampu padam dan klinik tutup, ujar Deden sambil mengatur posisi baskom agar nyaman. Beberapa menit kemudian, Deden mengangkat pelan pergelangan itu dan menempelkan kompres hangat. "Kalau terlalu panas, bilang, saya turunkan suhunya." "Pas," gumam Haruka. Suaranya lebih tenang. "Kamu selalu punya solusi cepat." "Bukan cepat, kebiasaan saja," kata Deden. "Kalau kerja di kebun, masalah itu seperti gulma. Muncul tiba-tiba. Kita harus tahu mana yang dicabut, mana yang cukup ditutup mulsa." Haruka tersenyum samar, meski masih menahan ngilu. "Perumpamaanmu selalu tidak biasa. Yang penting, efektif." Deden menahan kompres sambil memijat ringan di sekitar pergelangan, tidak langsung di titik nyeri. Tekanannya lembut dulu. "Kalau ada rasa panas menjalar atau nyeri tajam, hentikan.
itu tanda salah arah. Haruka menghela napas. Nadanya turun 1 oktav. Rasanya berkurang sedikit. Syukurlah. Hening sebentar. Deden melirik gelap di arah gudang. Kalau listrik belum menyala 15 menit lagi, saya pakai genset kecil untuk pompa. Tapi kita selesaikan kompres 2 siklus dulu. Deden, ya, terima kasih. Terima kasih. Jangan buru-buru berterima kasih. Tugas saya belum selesai. Ini baru bab pendahuluan. Canda Deden. Haruka terkekeh pelan. Kamu suka memecah tegang ya? Karena tegang itu bikin otot tambah kaku. Padahal kita lagi butuh rileks. Deden mengganti kompres dengan yang baru. Di kampung, nenek selalu bilang, kalau pikiran keras, tangan jadi berat. Jadi saya usahakan ringan. Sekitar 10 menit berlalu, lampu kembali menyala perlahan. Seperti seseorang meniup bara kecil. Rumah kaca memantulkan cahaya lembut. Deden mengangkat kompres terakhir. Mengeringkan sisa air dengan handuk. Coba gerakan sedikit. Pelan, kata Deden. Haruka menggeser pergelangan perlahan. Ia meringis tipis, lalu mengangguk. Lebih baik, tapi masih nyut-nyutan. Itu normal. Nanti saya racik salep sederhana dari minyak kayu putih. Bawang putih yang disangrai sebentar, dan sedikit parutan jahe. Dipakai tipis-tipis, panasnya hangat. Bukan membakar. Kamu membawa semua resep dunia di kepalamu? Tanya Haruka, setengah serius. Tidak juga. Saya hanya menyimpan yang pernah menolong orang. Deden berhenti sejenak, lalu menatapnya lurus. Termasuk menolong diri sendiri saat jauh dari rumah. Haruka menunduk sepersekian detik. Lalu berkata lirih, kamu jauh dari rumah, tapi terasa akrab. Deden tertawa pelan. Mungkin karena tanah di sini dan tanah di kampung Soma-Soma butuh air, bahasa yang mereka pakai universal. Ngomong-ngomong, Haruka menunjuk rumah. Masuk sebentar. Aku tidak mau kamu meracik di udara dingin. Di dapur, Deden menyiapkan mangkuk kecil, meneteskan minyak kayu putih, menambahkan bawang putih sangrai yang dihancurkan, serta parutan jahe. Haruka duduk di kursi, menatapnya bekerja. Biar saya oleskan sendiri, kata Haruka saat Deden mendekat dengan ramuan. Baik. Oles tipis melingkar, jangan dititik memar langsung. Setelah itu, balut ringan. Besok pagi, kompres dingin sebentar agar bengkaknya turun. Baru hangat lagi. Haruka mengikuti arahan. Kalau kamu tidak jadi tukang kebun, kamu bisa buka klinik kecil. Nama kliniknya pasti aneh, sahut Deden. Sehat ala Deden. Tanpa janji, tapi janji sembuh. Haruka tertawa, lalu menggeleng. Sloganmu selalu di luar dugaan. Kalau begitu, saya simpan untuk poster panen saja. Deden membereskan meja. Bagaimana rasanya sekarang? Lebih nyaman, jawab Haruka. Sakitnya tidak menusuk lagi. Terima kasih. Benar-benar senang bisa membantu. Deden mengambil napas. Mulai malam ini, tolong jangan berjalan sendirian ke rumah kaca saat lampu padam. Perena, Haruka menaikkan alis. Permintaan, koreksi. Deden cepat. Saya khawatir saja. Hening kecil terbentuk. Hening yang tidak dingin. Haruka menatap jam dinding. Istirahat. Besok kita atur ritme kerja, supaya kamu bisa bantu lebih banyak di rumah kaca. Aku tidak mau kejadian barusan terulang. Siap, kata Deden. Ia berdiri, lalu ragu sejenak. Kalau besok pagi rasa nyerinya naik, tolong kabari. Saya akan bawa kompres dingin dan... Deden, Haruka memotong. Nadanya lembut. Aku akan kabari. Deden menunduk. Baik. Selamat malam, Haruka-san. Selamat malam. Haruka mengantar Deden sampai ambang pintu, lalu menambahkan pelan. Hampir tidak terdengar. Terima kasih, sudah ada. Tepat ketika diperlukan. Di luar, angin malam menggeser daun-daun, lampu halaman kembali stabil. Deden berjalan ke kamar pekerja dengan langkah ringan. Seperti ada sesuatu yang baru ditanam malam itu, bukan bibit di tanah, melainkan keyakinan bahwa kepercayaan bisa tumbuh dari cara paling sederhana. Hadir, mendengar, dan menolong tanpa bertanya pamrih. Besok, kebun akan kembali bekerja. Tapi malam ini, yang bekerja adalah hati yang baru menemukan ritmenya. Pagi di perkebunan terasa lebih segar dari biasanya. Embun menempel di daun selada. Matahari baru muncul setengah,
dan aroma tanah basah memenuhi udara. Deden sudah berada di rumah kaca sejak subuh, memeriksa irigasi yang kemarin sempat terhenti. Ia ingin memastikan kejadian malam tadi tidak terulang. Pagi-pagi, sudah kerja keras? Suara Haruka terdengar dari arah pintu rumah kaca. Deden menoleh. Pagi, Haruka-san. Saya cuma memastikan aliran air lancar, sekalian cek kelembaban tanah. Haruka melangkah pelan, kini dengan perban tipis di pergelangan kakinya. Ramuannya manjur. Pagi ini rasa nyerinya berkurang banyak. Syukurlah, jawab Deden sambil tersenyum. Tapi jangan terlalu dipaksakan jalan jauh. Tenang saja, aku kesini hanya untuk melihat hasil kerja kamu, ucap Haruka sambil memandangi deretan tanaman hijau. Sejak kamu datang, tanaman di sini terlihat lebih segar. Apa rahasianya? Deden terkekeh. Rahasianya sederhana. Bicara sama mereka. Haruka mengangkat alis. Bicara? Kamu bercanda? Tidak, jawab Deden serius. Kalau kita menyiram sambil ngomel, tanah akan terasa dingin. Tapi kalau sambil bicara yang baik-baik, entah kenapa tanaman tumbuh lebih cepat. Haruka menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Kamu selalu punya cara aneh untuk membuatku percaya. Saya hanya mengikuti apa yang diajarkan orang kampung. Haruka-san. Deden menunduk sebentar, lalu menambahkan, kadang, yang sederhana justru yang paling berpengaruh. Haruka mendekat, meneliti satu barisan tanaman tomat. Kalau begitu, ajari aku bicara pada tanaman. Deden tertawa kecil. Baik. Pertama, berdiri dekat mereka. Lihat warnanya, rasakan udaranya, lalu ucapkan sesuatu yang membuatmu merasa tenang. Haruka memejamkan mata, menarik napas dalam lalu berbisik. Terima kasih sudah tumbuh dengan baik. Bagus, kata Deden, menahan senyum. Mereka akan membalas dengan panen yang manis. Haruka membuka mata, menatap Deden. Kalau aku bilang begitu ke kamu, kamu juga akan membalas? Deden terdiam sesaat, lalu menjawab dengan nada pelan. Mungkin saya akan membalas dengan bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras? Haruka pura-pura protes. Bukan dengan senyum atau sesuatu yang lebih pribadi. Kalau untuk itu, saya harus diberi izin dulu, jawab Deden sambil tersenyum tipis. Haruka tertawa kecil, lalu berjalan perlahan ke sudut rumah kaca. Kamu memang pandai memutar kata, Deden, bukan memutar. Haruka-san, saya cuma memilih kata yang tepat, jawab Deden sambil memetik daun tua dari tanaman. Mereka terdiam beberapa saat, hanya suara tetesan air yang terdengar. Akhirnya Haruka berkata, kamu tahu, aku jarang membiarkan orang lain mengurus hal-hal di perkebunan ini. Tapi entah kenapa, aku percaya kamu. Kepercayaan itu bukan hal kecil, ujar Deden sambil menatapnya. Saya akan jaga. Haruka menatapnya balik, lalu mengalihkan pandangan ke tanaman. Kalau begitu, mulai sekarang, kita rawat kebun ini sama-sama. Deden mengangguk. Sama. Pagi itu terasa berbeda, bukan hanya karena udara yang segar atau tanaman yang tumbuh subur, tapi karena ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka pelan, tapi pasti. Hari itu, perkebunan terasa lebih hidup dari biasanya. Warna hijau daun berpadu dengan merah ranum tomat dan oranye cerah wortel yang siap dipanen. Haruka berdiri di pinggir lahan, mengenakan topi lebar untuk melindungi wajahnya dari matahari. Senyumnya tipis, tapi matanya jelas menyimpan rasa bangga. Deden, panggilnya, hari ini kita panen pertama sejak kamu datang. Kau yang memimpin. Deden menoleh sambil tersenyum. Saya? Bukannya itu tugas majikan. Haruka menggeleng. Hari ini, aku hanya ingin jadi partner kerja. Deden tertawa kecil, lalu mengangguk. Baiklah, kita mulai dari tomat. Mereka berjalan beriringan di antara barisan tanaman. Sesekali tangan mereka hampir bersentuhan ketika memetik buah, membuat Haruka spontan menarik napas pelan. Kamu tahu, ucapnya sambil menaruh tomat ke keranjang, kalau bukan karena kejadian aku terkilir, mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa berartinya seseorang yang benar-benar peduli. Deden berhenti memetik, menatapnya sebentar. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tidak semua orang mau melakukan itu, balas Haruka pelan. Apalagi untuk seseorang yang sifatnya dingin
seperti aku. Deden tersenyum tipis. Dingin bukan berarti tidak punya hati. Haruka menunduk, lalu mencoba mengalihkan topik. Setelah ini, kita makan siang bersama. Aku masak sendiri. Deden terkejut. Serius? Biasanya kan dibantu staf dapur. Ya, tapi hari ini spesial. Anggap saja ucapan terima kasih. Siang itu mereka duduk di teras rumah, menikmati makan siang sederhana, tapi hangat. Haruka menatap Deden lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Akhirnya, ia berucap, Deden, kalau suatu saat aku meminta kamu untuk tinggal di sini lebih lama, apa kamu mau? Deden terdiam sesaat, lalu tersenyum. Kalau Haruka-san mengizinkan, saya akan dengan senang hati. Haruka menunduk, menyembunyikan senyum kecilnya. Kalau begitu, jangan kemana-mana dulu. Aku rasa kebun ini, dan aku masih butuh kamu. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga yang mekar. Di bawah cahaya senja, keduanya duduk berdampingan, tanpa banyak bicara. Hanya tatapan yang saling bertemu, cukup untuk memberi janji tak terucap, bahwa ini bukan akhir melainkan awal dari cerita baru.